Halo bro, selamat datang kembali di channel Narendra. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda menyusuri jalanan dan menemukan tempat baru yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Di awal bulan April tahun ini, cuaca sudah mulai cerah. Matahari bersinar terik, mengusir hawa dingin yang beberapa bulan lalu menyelimuti kota ini. Pepohonan yang kemarin tampak kering, kini mulai menghijau, dan bunga-bunga pun bermekaran. Perjalanan saya kali ini dimulai dari distrik Dongchun, kota Incheon. Pada umumnya, kota ini dipenuhi dengan apartemen, serta toko-toko perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian lainnya. Di sela-sela daerah ini, banyak terdapat taman-taman kota untuk area bermain, serta menghabiskan waktu bagi orang-orang yang tinggal di daerah ini. Nuansa pemandangan kota dengan gedung-gedung tinggi mengapit perbukitan yang hijau, menyajikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Mengendarai skuter listrik dan berkeliling menikmati suasana sore hari yang hangat, sambil melihat pemandangan mobil yang berseliweran, dapat menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang di akhir pekan. Dari perempatan ini, jika Anda lurus, akan sampai ke Songdo Resort, dan di atasnya adalah jalan layang yang menghubungkan kota Songdo dan kota Incheon. Tapi jika Anda belok kanan, Anda bisa sampai ke Munhak Stadion yang merupakan stadion utama kota Incheon. Jalan ini diapit oleh perbukitan yang ditumbuhi pepohonan cemara dan sakura. Saat musim semi seperti sekarang, kegiatan naik gunung untuk melihat keindahan bunga sakura merupakan kegiatan yang paling digemari masyarakat di sekitar sini. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat monumen yang terletak di Chongryangro, Yeonsugu, Incheon. Tugu peringatan ini dibangun untuk mengenang operasi pendaratan Incheon yang berhasil dilakukan oleh Jenderal Douglas MacArthur, seorang jenderal bintang 5 Angkatan Darat Amerika Serikat. Jenderal Douglas MacArthur juga menjabat sebagai panglima tertinggi pasukan PBB selama Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1953. Dalam perang ini, pihak Korea Selatan dibantu dengan pasukan PBB berhasil merebut kembali kota Seoul yang sebelumnya diduduki oleh Korea Utara. Sekarang, monumen ini digunakan sebagai pusat pendidikan sejarah bagi pelajar Incheon dengan menonton film tentang operasi pendaratan Incheon yang diputar pada jam 1 siang setiap hari Minggu. Jika Anda ingin datang ke sini, Anda bisa naik kereta bawah tanah ke arah Incheon dan turun di stasiun Dongmak
jalur 1. Lalu naik bus dalam kota nomor 6, 8 ataupun 18, lalu turun di halte Songdo Resort dan berjalan kaki selama kurang lebih 5 menit. Dan jika Anda datang dengan kendaraan pribadi, di area monumen ini juga terdapat area parkir yang dapat menampung sekitar 50 mobil dan tersebar di 3 tempat berbeda. Karena jalur yang mengarah ke monumen ini agak sempit, jadi tidak terdapat jalur khusus untuk sepeda ataupun skuter. Oleh karena itu, saya terpaksa harus menggunakan jalur mobil untuk bisa sampai ke sana. Tapi, karena lalu lintas di sini agak sepi, jadi tidak terlalu berbahaya untuk mengendarai skuter listrik. Setelah perjalanan panjang, kita sudah sampai di pelataran monumen ini. Ini dia gerbang depan dari monumen yang menggambarkan sejarah panjang Perang Korea. Bangunan ini dibuat dari batuan kapur yang disusun rapi menyerupai benteng dan diukir dengan ornamen-ornamen menggambarkan peristiwa Perang Korea, atau lebih dikenal dengan Battle of Incheon. Di selasar kedua, terdapat lorong tangga yang akan mengantarkan kita ke bangunan di atasnya. Di teras ketiga inilah tersaji beberapa kendaraan-kendaraan tempur yang digunakan sewaktu Perang Korea dulu. Ini adalah senjata anti pesawat jarak pendek yang dikembangkan Amerika pada tahun 1940-an. Dan ini adalah tank amfibi yang digunakan untuk pendaratan pasukan dan peralatan dari laut ke darat. Di sini juga terdapat beberapa patung yang menggambarkan kondisi peperangan pada waktu itu. Ada juga mercusuar Palmida yang dibangun pada April 1903 dan merupakan mercusuar modern pertama di Korea. Dan ini merupakan rudal permukaan ke udara jarak dekat yang digunakan AS sejak 1960 dan telah dikembangkan sejak 1952. Di samping kanan teras ketiga, ada sebuah taman yang dipenuhi pohon yang rindang. Ini adalah jet tempur F-86 Angkatan Udara AS yang dibangun oleh North American dan pertama kali terbang pada tahun 1947. Selama digunakan, pesawat jenis ini mampu menembak jatuh sebanyak 792 pesawat musuh hingga mendapatkan gelar MiG Killer. Ini adalah kapal pendaratan personil untuk pengangkutan personil dalam operasi perang pantai. Di taman ini, selain memamerkan peralatan perang, juga terdapat sebuah kincir air yang mengalir 24 jam, menambah kesan indah dan asri tempat ini.
Bagi Anda yang lelah berkeliling, di sini juga terdapat coffee shop untuk sekedar bersantai. Kita menuju ke teras keempat yang merupakan teras teratas dari bangunan ini. Di teras keempat ini terdapat monumen utama untuk mengenang pertempuran Incheon. Dan di belakangnya terdapat relief yang menggambarkan suasana peperangan lengkap dengan sosok wajah Douglas MacArthur sebagai panglima tertinggi pasukan PBB. Inilah suasana siang hari kota Songdo yang dilihat dari atas tugu peringatan kota ini. Sebenarnya, tepat di samping kiri monumen ini, terdapat museum artefak kota Incheon yang menampilkan peninggalan kerajaan dinasti Joseon. Namun, karena di dalam museum tidak diperbolehkan mengambil gambar, jadi saya hanya bisa menunjukkan bagian luar yang terdapat bekas gerbang kereta yang beroperasi di jalur Suincheon pada tahun 1937 sampai dengan 1995.